Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 27 Juni. Hari ini akan ada beberapa data yang cukup penting. Salah satunya adalah pidato dari beberapa member dari European Central Bank. Lalu juga akan ada data soal kekuatan pangan ya, kekuatan pangan untuk Amerika Serikat. Oke, ini datanya akan berdampak untuk US dollar. Kemudian juga akan ada data kepercayaan konsumen dan juga penjualan rumah baru untuk Amerika Serikat. Nah, dari beberapa data ini akan berdampak sama pergerakan dari US dollar, dan US dollar dapat mempengaruhi yang namanya gold, saham, sama kripto. Di minggu ini itu akan ada event yang cukup penting, lebih tepatnya itu di hari Jumat karena akan ada data core PCE. Ya, core PCE dari Amerika Serikat. Selain itu juga akan ada data CPI dari European Central Bank. Dan juga ini akan sangat-sangat penting untuk kita lihat bagaimana kondisi market di hari Jumat nanti, teman-teman. Nah, market akan menunggu fase-fase itu nih, karena kan data-data inflasi ini sangat-sangat penting ya. Oke, kita akan lihat dulu pergerakannya dari Bitcoin. Ini sekilas aja ya, teman-teman. Bitcoin hari ini terkoreksi karena memang beberapa isu, seperti contohnya ada isu war dari Rusia, teman-teman. Bagaimana pemberontakan di kabarnya, pemberontakan di Rusia ini kabarnya semakin meluas nih. Jadi sementara beberapa media masih simpang siur dalam hal menceritakan kasus kronologinya karena memang masih belum clear ya. Kan ditakutkan masih ada mata-mata atau pergerakan seperti ya tiba-tiba, teman-teman, terhadap pemerintahan daripada Rusia. Jadi ini masih coba untuk diredam ya, bagaimana kelanjutannya, teman-teman. Jadi ini ancaman untuk Presiden Putin sebenarnya. Ya, kita akan lihat seperti apa kelanjutan daripada ceritanya. Apakah memang benar kemarin kan sempat ditarik mundur katanya, tapi dikabarkan kembali lagi ada pergerakan yang tiba-tiba. Jadi ini masih benar-benar simpang siur beritanya, teman-teman. Kita doakan aja semoga dari geopolitik ini bisa cepat clear ya, biar cepat selesai gitu. Terus ada beberapa data yang kita sempat cek juga, teman-teman. Ini dari pergerakan keluarnya arus kas dari Solana dan juga Matic. Arus apa namanya, penurunan dari market cap-nya Solana dan juga Matic itu mengalami penurunan yang cukup ekstrim sampai 27% dan juga Solana di 21%. Jadi ini karena kasus Binance sama Coinbase kemarin oleh SEC ya. Terjadi penurunan jumlah eh, market cap, teman-teman, untuk koin-koin yang besar ini. Jadi ini tentunya sentimen yang cukup negatif buat altcoin. Terus berita yang lain juga, FTX kabarnya ini mau dibeli ya. Ada dana sekitar 7 miliar US dollar yang akan masuk, teman-teman, ke FTX. Jadi ini ya, ini masih di dalam kasus sidang, teman-teman. Bagaimana kolapsnya FTX ini, kemungkinan apakah masih bisa untuk di-recover. Dikabarkan ada beberapa perusahaan yang memang tertarik. Salah satunya itu ya ada seperti perusahaan seperti BlackRock, teman-teman. Tapi ini masih isu ya, teman-teman. Kemarin kita sempat post untuk datanya itu di komunitas kita di Telegram. Buat teman-teman yang mungkin punya Telegram yang nggak mau ketinggalan data-data terupdate, itu kita sudah post di sini. Ada beberapa nama perusahaan yang dikabarkan tertarik ya untuk melakukan pembelian atau melakukan akuisisi terhadap FTX, teman-teman. Ini ada Nasdaq, perusahaan-perusahaan besar, ada OK Chain, kemudian juga ada Tribal Capital, Tribe Capital, sorry. Ada Rakuten, ada BlackRock namanya di sini muncul. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang tertarik untuk melakukan akuisisi. Kita nggak tahu kelanjutannya apakah nanti benar-benar bisa terrealisasi untuk FTX 2.0 seperti yang dirumorkan oleh media ya. Terus juga ada salah satu bank dari Hong Kong, teman-teman, HSBC Hong Kong, sekarang menyediakan layanan trade Bitcoin dan juga Ether, ETF. Menarik ya, setelah kemarin perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat, ada BlackRock mengajukan Invesco, Fidelity, sekarang Hong Kong pun juga turut menawarkan layanan ETF mereka. Ini dari bank mereka loh, teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah good news juga buat market crypto sebenarnya.
dan mungkin akan diikuti oleh banyak bank-bank di luar sana ya yang mungkin akan tertarik juga karena melihat persaingan bisnis ini cukup menjanjikan. Kemudian dari berita yang lain ada berita bagus dari Jepang. Jepang kabarnya menghapuskan tax sebesar 30% untuk kenaikan paper atau kenaikan harga daripada kripto. Jadi kan kemarin itu pajak diberlakukan ya, teman-teman, 30% bagi orang-orang yang melakukan trade di cryptocurrency di Jepang, termasuk juga pembuatan koin baru atau listingnya koin-koin baru, itu semua dikasih pajak dan sekarang dihapuskan lagi oleh pemerintah Jepang. Ini tentunya adalah berita yang sangat-sangat bagus untuk ekosistem daripada kripto untuk kedepannya. Kemudian ini ada berita dari apa namanya media Jerman, teman-teman. Di TV mereka melaporkan apa mereka bercerita, mereka memberitakan perihal bagaimana kalau kita menjadi Unternehmer aus dem Raum entrepreneur Augsburg dan verwendet menjadi für seorang Bitcoin miner seine di eigene dunia kripto. Jadi ini ada nih penjelasannya. Jadi semacam promosi gitu untuk orang-orang yang mau menambang kripto. Menarik ya. Media Jerman udah memberikan edukasi mereka ke publik secara terang-terangan. Ya itu, kemudian dari berita yang lain, teman-teman kalau kita perhatikan dari Twitter, ya ada beberapa berita yang tadi aku sempat lewat sih. Ya mungkin itu aja sih dulu buat sekarang ya. Nanti aku akan post lagi kalau misalkan udah ketemu berita yang menarik lagi di komunitas Telegram. Jadi buat teman-teman yang belum punya Telegram, silahkan langsung cek link yang ada di kolom deskripsi. Nanti kita akan update news-news terbaru. Oh, ada satu news yang cukup penting lagi, teman-teman. Ini sebenarnya kita sudah pernah post ya, teman-teman, di komunitas kita. Itu perihal Celsius. Aku mau ngingetin aja nih, Celsius bakalan melakukan likuidasi ya di tanggal 1 Juli ya. 1 Juli dia akan melakukan likuidasi sesuai dengan surat yang udah diterbitkan oleh Celsius kepada ini South Redirect of New York Celsius. Nah, itulah teman-teman. Jadi suratnya ini akan disampaikan kepada Departemen Kehakiman di sana dan tentunya mengajukan permohonan untuk melikuidasi asetnya di 1 Juli, sorry. Nah, sekarang kan tanggal 27 nih. Nanti kita akan bertepatan sama beberapa data seperti core PCI, kemudian likuidasinya Celsius ini. Jadi bisa dibilang di awal bulan itu kemungkinan akan ada volatilitas terhadap market. Takutnya benar-benar ada crash sedikit, teman-teman. Yang terjadi ketika beberapa aset ini seperti Celsius, Chainlink, kemudian Matic, SNX, AAV, BNB akan dilikuidasi oleh Celsius untuk membayarkan kembali dana-dana yang sudah hilang dari para investor. Jadi dana-dana ini nanti akan di-refund kembali. Dana-dana yang bisa diselamatkan seberapa persen, yaitu aja yang di-refund untuk investor yang sudah invest sebelumnya di DeFi dari Celsius. Celsius ini udah bangkrut ya, by the way, buat teman-teman yang belum tahu. Jadi itu beberapa data yang kita bisa laporkan sekarang, teman-teman. Kita akan langsung masuk ke pembahasan pergerakan dari Bitcoin. So far, Bitcoin memang masuk dalam fase koreksi. Kenapa koreksi? Karena dia udah mengalami kenaikan pertama sampai ke kisaran 31.000. Ini merupakan sentimen yang positif. Cuman di kisaran 31.000 itu adalah level resistance yang cukup major dan sementara ini masih belum kuat ya buat Bitcoin menembus area tersebut. Nah, pergerakan Bitcoin sekarang itu masuk ke fase koreksi. Kalau dari target saya pribadi, koreksinya itu masuk ke kisaran range harga sekitar 28.800. Itu ada di Fibo 61,8. Jadi, ibaratnya ekspektasi sementara itu adalah melihat Bitcoin koreksi dulu ya ke harga tersebut dan kemudian dia kembali melanjutkan kenaikannya karena dia masih bergerak di dalam sebuah tren impulsif wave. Ada 5 wave impulsif tentunya dan target kita adalah untuk create wave 3-nya dia, teman-teman. Sementara butuh untuk koreksi dulu jangka pendek. Jadi kalau menurut saya sih buat teman-teman yang ketinggalan, yang nyari harga-harga murah, altcoin itu rata-rata udah murah ya. Tentunya ini agak beresiko juga, tapi kalau nggak diambil tindakan, nanti bisa saja harganya udah rebound, teman-teman baru sadar. Tapi ya itu balik lagi sama trading plan masing-masing. Kalau saya sih melihat altcoin udah mulai menarik karena
beberapa pertimbangan seperti koreksinya Bitcoin, kemudian juga ada BTC dominance yang terus mengalami kenaikan ya setelah kemarin itu seperti ada kemerosotan tapi sekarang udah mulai ada recover harga lagi. Jadi ini momentum sih sebenarnya. Itu ya kalau dari Bitcoin bagi saya pergerakannya cukup menarik untuk sekarang teman-teman, terutama untuk yang mau melakukan akumulasi barang. Dari pergerakan smart money juga masih cukup oke, volume perdagangannya pun juga oke. Paling ada beberapa range yang mungkin kita bisa pertimbangkan aja, yang kita jadikan sebagai acuan. Let's say kalau Bitcoin ternyata ya ini skenario terburuk, kalau ternyata Bitcoin drop sampai di bawah 28.000, itu adalah sinyal yang kurang begitu bagus untuk Bitcoin. Katakanlah dia turun sampai 27.600. Nah, itu udah bad idea, teman-teman, untuk Bitcoin. Kemungkinan seller sedang masuk dan juga mungkin akan menggagalkan yang namanya impulsive wave yang kita sekarang coba untuk lihat sekarang ini. Ada skenario kenaikan, teman-teman. Tapi itu akan gagal kalau Bitcoinnya sampai turun sampai 27.000 ke bawah. Sementara kalau Bitcoin mampu mempertahankan area di kisaran harga paling jelek di 28.000, itu merupakan masih bisa dibilang positif. Dia mencari Fibo 50% di sini dan kemudian melakukan akumulasi dan recover. Itu adalah ekspektasinya untuk Bitcoin sekarang ini. Jadi itu Bitcoin masih dalam tahap koreksi, sementara dari beberapa altcoin yang aku pantau, PP aku udah bilang ada potensi HNS ya, Head and Shoulders. Kemudian dari Ethereum juga pergerakannya seperti ada triple top dan sekarang udah breakdown. Jadi ada kecenderungan Ethereum mengalami penurunan lagi, teman-teman. Jadi mungkin itu yang bisa dipersiapkan buat teman-teman melihat posisi sekarang. Saya rasa sih altcoin yang bakalan lebih tertekan ya. Bitcoin mungkin mentok-mentok sampai di 29.000 udah mulai recover lagi. Kalau kita cek dia di time frame yang lebih kecil lagi, di time frame 1 jam, so far smart money-nya turun terus, teman-teman. Turun terus posisi smart money-nya dan volumenya naik. Wah, ini retail udah pada serok nih. Retail udah mulai apa namanya beli-beli barang, teman-teman. Ya, hasil lah. Ya, itu sih menurut saya untuk pergerakan dari Bitcoin sekarang. So far koreksi dulu ya buat Bitcoin karena memang udah kemarin naik signifikan dari 27.000 langsung ngepang ke 31, ya udah waktunya buat cicil-cicil barang buat yang ketinggalan rally-nya kemarin. Jadi gitu aja deh buat Bitcoin, semoga bisa bermanfaat. Jadi target kita udah sampaikan, level resistance juga udah, kemana arahnya berikutnya juga udah, beberapa news yang cukup penting untuk teman-teman perhatikan juga udah. Jadi ya gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.